Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih faj'alahu syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iya illa Allah bi iznihi wa siraja munira wa ja'ala fihi uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Fajarlahum yunabi ar-rahmah war ridwan tafjira. Wa ba'du ayyuhal ikhwah. Hari ini 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Berapa abad kita meninggalkan, sudah berapa abad Nabi meninggalkan kita ini ya. 14 abad kurang lebih demikian. Namun lihat ajarannya, jeripayah dakwahnya kita rasakan bersama. Kemarin kita telah membahas maulidnya, kelahirannya dari orang yang paling agung di dunia ini, yakni di Rabiul Awal. Jumhur ulama sepakat di hari Senin, tidak sepakat penanggalannya, karena banyak pendapat-pendapat dari ahli sejarah. Dan sekali lagi hal demikian tidaklah begitu penting dalam penanggalan di dalam Islam. Yang terpenting adalah kelahiran Nabi SAW, diutusnya Nabi SAW, yang diangkatnya menjadi Nabi juga di hari Senin, yang Nabi dengan para sahabatnya gigih dalam berdakwah 13 tahun tatkala berada di Mekah sebagai hari kelahiran, sebagai tempat kelahirannya, kampung halamannya, sehingga Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah, dan 10 tahun lamanya di sana beliau membangun masyarakat Islam. Hari ini kita lewatkan masa kecilnya Nabi, masa persusuan, masa remajanya, masa permulaan dakwahnya, yang dibantu oleh pamannya Abu Thalib. Namun sayangnya Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada Abu Thalib agar mengucapkan satu kata yang Nabi SAW bisa menjadikannya hujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu kalimah la ilaha illallah. Enggan, sombong, gengsi, itulah yang tidak bisa diucapkan oleh Abu Thalib. Lebih memilih agama nenek moyangnya, mengikuti milad ayahnya Abdul Muthalib, sehingga mati di dalam kekufuran. 13 tahun Nabi di Mekah mendakwahkan tauhid, kalimat la ilaha illallah.
Dan inilah ya ikhwah, manhaj dakwah para nabi, para rasul adalah dengan mengajak kepada kalimat la ilaha illallah, mengajak kepada dakwah tauhid sebagai yang pertama dan seterusnya, dakwah tauhid. Dalam Rahiqul Makhtum di Syekh Mubarakfuri dijelaskanlah beberapa poin-poin yang di sana juga menunjukkan perjuangannya Nabi SAW tatkala berdakwah. Dan Nabi banyak sekali mengikuti peperangan, ghazawat. Kurang lebih ada 27 peperangan yang Nabi SAW ikuti. Ya, bayangkan 27 peperangan. Dan ini sungguh sangat banyak sekali untuk memperjuangkan Islam. Harta, nyawa, taruhannya. Kita yang sudah berada di masa kemenangan, kegemilangan Islam ini, apakah ingin menjadi bagian dakwah Islam agar tetap berdiri tegak? Dakwah yang kepada al-haq, dakwah ilallah, itu tidak berhenti, bahkan terus sampai akhir kehidupan ini. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita tidak membahas tentang betapa heroiknya sahabat-sahabat Nabi dalam peperangan-peperangan yang telah dilakukan. Namun hari ini kita langsung kepada yang kemarin bidayah, awal. Sekarang sudah di nihayah, akhir. Lahirnya Nabi, tentu ada orang yang lahir, ya, yang itu merupakan kehidupan awalnya, dan di akhir adalah kematian, wafatnya. Dan ini merupakan musibah terbesar, wafatnya Rasulullah SAW. Bukan musibah gempa, banjir yang baru-baru terjadi di Maghrib, Maroko atau Libya. Itu hanya bagian dari musibah Allah, kecil, besar di sisi orang mungkin, tapi yang paling besar musibah ini adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya Nabi mengerjakan hajjatul wada, haji wada. Tamat a'malul dakwah, telah selesailah amalan-amalan dakwah, yakni dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberhentiin dulu. Wa iblagh risalah telah disampaikan. Wa bina' mujtama' jadid, telah dibangun, telah dibentuk masyarakat baru. Ala asasi isbatil uluhiyah lillah, di atas penetapan uluhiyah untuk Allah, peribadatan hanya kepada Allah semata. Wa nafyuha an ghairihi, dan menafikan peribadatan kepada selain Allah. Nah, itu asasnya. Pokok dasar dakwah adalah kita menjadikan Allah semata-mata untuk disembah dan mengenyahkan, menafikan selain dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana antum ketahui makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Yang kalimat la ilaha illallah, dua rukun yang antum juga sudah tahu. Yang pertama adalah apa? La ilaha, menafikan. An-nafyu, menafikan, meniadakan ilah-ilah, sesembahan-sesembahan. Maka yang kedua rukunnya adalah isbat, menetapkan illallah, kecuali Allah. Ingat ikhwah, dakwah, kalau antum mau berdakwah, ini dulu. Jangan kira kaum muslimin, itu mah sudah tahu, sudah orang Islam semuanya. Iya, lahirnya dalam keadaan Islam. Tapi apakah mereka belajar? Apakah mereka tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah? Allah musta'an. Fahri, diajak ini dulu Fahri. Fahri, afwan. Suruh Nah, ikhwah. Dakwah ilallah, menegakkan kalimat tauhid yang Nabi menjadikan asas sebagai dasarnya. Wa ala asasi risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pembentukan masyarakat baru itu dengan dasar uluhiyah kepada Allah, penetapannya dan mengenyahkan, menafikan ilah-ilah yang lain, juga berdasarkan asas risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi yang mutaharrah, yang suci, sebagai landasannya. Tuh, pembentukan masyarakat baru demikian. Ya, disepakati dulu masyarakat ini tentang uluhiyah Allah, peribadatan hanya kepada Allah. Ya. Disepakati dulu ini masyarakat agar mengikuti, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang Nabi lakukan dalam dakwahnya. Wa ka'anna hatifan khafiyan, seolah-olah ada bisikan yang terbesit di dalam fi qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hati Nabi setelah aktivitas-aktivitas dakwahnya tamat ya, sudah berakhir. Ada bisikan dalam hati yang Nabi SAW merasakan makamnya, tempatnya dia di dunia ini, ya, sudah berada di penghujung. Hatta innahu hinna ba'atha Mu'adan, sampai yang tatkala Nabi mengutus Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu alal Yaman, ke negeri Yaman. Kenapa Rasulullah mengutus Mu'ad? Mu'az ini duta dakwah, dai. Tentu Mu'az adalah ulama dari kalangan para sahabat, ya, berilmu. Gak mungkin Nabi mengutus Mu'ad atau mengutus sahabat yang tidak berilmu ke negeri Yaman, ya. Innaka ta'ti kauman, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum min ahlil kitab, dari ahli kitab, Nasrani, Yahudi. Maka yang pertama kali engkau serukan adalah la ilaha illallah. Ini pesan Nabi kepada Mu'ad. Kalau sudah mengakui la ilaha illallah, baru disuruh-suruh yang lain daripada rukun-rukun Islam. Tah eta manhaj dakwah Nabi, manhaj metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah tahu kalimat la ilaha illallah, pasti dia tergerak hatinya ya untuk tunduk patuh kepada syariat Allah. Ya, disuruh ke masjid dengar azan, pasti dia jalan. Gak perlu diperintahin, gak perlu disuruh lagi, karena tertanam kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, demikianlah ikhwah, Nabi menyuruh Mu'adz kalau berdakwah, serukan, dakwahkan dengan kalimat la ilaha illallah terlebih dahulu. Nah, ini yang diutus orang yang berilmu. Ke negeri Yaman pada tahun di sini dikatakan 10 Hijriah. Qala lahu fi maqal, Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka asa an la talqani ba'da ami hadha. Wahai Mu'adz, ya barangkali sungguh engkau tuh tidak akan bertemu aku lagi setelah tahun ini. Setelah tahun 10 Hijriah. Wala'allaka an tamuru bi masjidi wa hadha wa qabri. Ya, nanti kau akan lewati masjidku ini dan kuburanku. Lihat, ini sudah firasat. Ya, bisikan hati Nabi. Tatkala dakwah sudah tamat, sudah sempurna aktivitasnya, Nabi merasakan adalah di penghujung hayatnya. Apa yang dirasakan Mu'adz tatkala Mu'adz mendengar ucapan Nabi ini? Gimana kalau kita dapat pembicaraan seperti ini dari orang terdekat kita? Hah? Sedih apa gembira? Sedih. Fabaka Mu'adz. Mu'adz nangis. Khashan, khawatir li firaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir dia berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka haji wada yang terjadi di tahun 10 Hijriah adalah haji pertama dan haji terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sempurnanya dakwah dan Islam telah menjadi bagian kehidupan masyarakat, ada tanda-tanda terpisahnya dengan kehidupan dan orang-orang yang hidup. Ini dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dengan ibarat-ibarat, dengan perkataan-perkataan Nabi, ya, atau perbuatan-perbuatan Nabi yang ini sudah menjadi alamat, menjadi tanda Nabi akan meninggalkan dunia. Innahu i'tikaf fi Ramadan min sanatil ashirah. Pada tahun ke-10 Hijriah itu Nabi i'tikaf di Ramadan 20 yauman, 20 tahun. 20 tahun pada tahun ke-10 Hijriah. Bainama kana la ya'takifu ila asrah ayyama fahasaba. Ya, padahal Nabi tidaklah i'tikaf ya di bulan Ramadan kecuali cuma 10 hari saja. Ya, kebanyakan 10 hari dan di 10 hari terakhir. Wa tadarasuhu Jibril Quran maratain, dan bertadarus dengan Jibril 2 kali. Ya. Ya, tadarus merupakan metode belajar. Ya, saling belajar. Bukan tadarus yang dipahami kamu baca ini ayat sampai ain atau sampai 1 halaman, gantian ya saya baca. Ya, gantian berbentuk halaqah. Tapi ada yang nyimak tadarus, dan Jibril adalah sebagai guru talaqi.
Ya, Nabi membaca, Jibril menyimak. Atau Jibril membaca, Nabi ikutin. Begitu. Dan Nabi adalah ummi, orang yang nggak bisa baca, lagi nggak bisa nulis. Ya. Sebagai apa? Nabi itu dikatakan ummi, manfaatnya, faidahnya adalah untuk membantah orang-orang kalau Al-Quran itu adalah karangan Nabi. Ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Belajarnya talaki. Demikian. Wahyu turun kepadanya. Dan pada haji wada tadi, ya, Nabi mengatakan sebagai isyarat, salah satu tanda lagi, inni la adri la'ali la alqakum ba'da ami hada. Sungguhnya aku ini enggak tahu, ya, barangkali aku ini tidak akan jumpa kamu setelah tahun ini. Bihadal mauqif abadan, ya, di tempat ini selama-lamanya. Itulah ibarat, af'al, ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi yang sebagai tanda-tanda perpisahan Nabi dengan dunia. Setelah melaksanakan haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah setelah Allah menurunkan firman-Nya, surat setelah Al-Kafirun kalau di Al-Quran. Apa itu bawahnya? Hah? Setelah Al-Quran? Enggak. Pertanyaannya adalah itu benar, tapi buat pertanyaan yang lain. Pertanyaannya, apa surat setelah Al-Kafirun di bawahnya di posisi mushaf? An-Nasr. Fadal. Antum dapat hadiah. Ini namanya rezeki mendadak, ya. Tiba-tiba kok dapat. Jazakallahu khairan, insyaallah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inilah ayat turun, ya, di antara surat-surat atau ayat-ayat yang turun dalam juz amma kebanyakan makiyah, tapi yang ini adalah madaniyah, yaitu ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan, kau akan melihat manusia memasuki dalam agama Allah ini afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka sucikanlah Allah, bertasbihlah dengan pujian kepada Allah, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia, Allah Azza wa Jal, Maha penerima taubat. An-Nasr ayat 1 sampai 3. Tafsiran ini pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan para senior sahabat untuk menanyakan tafsiran ini. Yang para senior mengatakan ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar ternyata mengajak anak kecil, pemuda. Siapa? Siapa pemuda yang didoakan Nabi biar menjadi ahli tafsir? Hah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Antum dapat. Fadhal. Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ternyata menjawab, itu ajal Nabi. Tafsirannya surat An-Nasr secara mujmal global adalah ajalnya Nabi. Sudah datang pertolongan Allah, sudah datang kemenangan, kau akan melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, ya. Ini adalah termasuk salah satu juga tanda
wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi awal Safar sanah al-hadiyata asrah hijriyah kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Uhud. Maka di awal-awal Safar tahun 11 Hijriah Nabi keluar ke Uhud. Ya. Uhud ini gunung panjang. Ya, gunungnya panjang. Kalau kita sudah ke sana ya. Dan sebagai saksi terhadap Nabi Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai orang-orang yang mesti kita ikuti. Ahli surga. Nabi pergi ke Uhud. Fasalla ala syuhada kal muwaddi' lil ahya wal amwat. Maka Nabi salat kepada para syahid ya di Uhud. Seperti ini seolah-olah dia menitipkan, memberikan salam perpisahan lil ahya wal amwat kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Suman sarafa ilal minbar. Kemudian Nabi beranjak ke mimbar. Faqala inni faradkum wa inni syahid alaikum. Ya, sesungguhnya aku ini mendahului kalian dan sesungguhnya aku ini menjadi saksi bagi kalian. Wa inni wallahi, sungguhnya aku ini demi Allah, la anzur illa haudil an, benar-benar aku melihat telagaku sekarang. Wa inni utitu mafatiha khazainal ard, dan sesungguhnya aku ini telah diberikan perbendaharaan dunia, perbendaharaan bumi. Au mafatih al-ard, ya, perbendaharaan. Wa inni wallahi, dan sungguh demi Allah, ma akhafa alaikum an tusyriku ba'di. Aku takut, aku khawatir kepada kalian, ya, kalian berbuat syirik setelah aku. Nah, ini adalah pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tatkala beliau sudah mengisyaratkan kepada para sahabat ya di atas mimbar, dan itu adalah nabi terakhir ya berada di atas mimbar memberikan wejangan kepada para sahabat. Ya. Sampailah Nabi ke Madinah, lalu berziarah ke Baqi, ya, memohon ampunan kepada mayat-mayat, ya, kepada ahli kubur Baqi, dan beliau pun sholat, ya, tadi demikian. Ya, Baqi sama Uhud kan dekat juga. Naam. Awalnya Nabi sakit. Ya. Wa fil yaumi samin awit tasi wal isrina min syahri Safar. Pada hari ke-28 atau ke-29 ya penghujung bulan Safar. Ya. Yang tadi Nabi ke Uhud, dulu di Uhud, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Kembali lagi tahun 11 Hijriah. 8 tahun Nabi akhirnya ketemu lagi ke Uhud. Di penghujung akhir Safar, dan itu ada di hari Senin, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Baqi, dan setelah pulangnya, ya, dia merasakan sudah fi ra'sihi, sudah pusing, pening kepalanya, ya, dan badannya mulai panas, demam.
itulah awal Nabi sakit. Wa qad shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid, dan Nabi memimpin salat dalam keadaan sakit. Ya, menjadi imam 11 hari. Dan keadaan sakit Nabi itu sampai 13 atau 14 hari. Ya. Sebelum ada yang memimpin, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Sampainya kisah yang menarik antara istri dan suami, Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi Nabi pulang dari Baqi, ya, sakit kepalanya. Ternyata ada hadis yang ini cukup menarik. Raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min jinazatin bil Baqi'. Kembali Rasulullah kepadaku, kata Aisyah, pada suatu hari dari pemakaman Baqi'. Wa ana ajidu suda'an fi ra'si wa ana aqul wa ra'sah, dan aku mendapatkan pening di kepalaku, ya, aku katakan, ya, wa ra'sah, aduh, puyeng, ya, liur, pusing, ngeluh juga, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Sakit, wajar, manusiawi, ya. Qal, Nabi yang mendengar pun mengatakan, bal ana ya Aisyah wa ra'sah, ya, aku lebih parah lagi wahai Aisyah, ya, kepalaku pening. Tsumma qal, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wa ma darraki law mitti qabli, apa sih yang membuat kamu bingung gitu, apa yang membuat meresahkan kamu, apa yang membuat kamu resah seandainya kamu mati sebelum aku. Kata Nabi, fagosaltuki, ya, nanti aku mandiin engkau, wa kafantuki, aku kafankan engkau, wa sholaitu alaiki, dan aku akan, ya, salat doakan engkau, summa dafantuki, kemudian aku kuburkan. Qultu, Aisyah yang mendengar ucapan Nabi ini, laka anni bika an law fa'alta dzalik qad raja'ta ila baiti, ya, seolah-olah aku ini terhadap engkau mengalangnya aku, kata Aisyah. Kalau engkau lakukan itu, ya, nanti engkau pulang ila baiti, ke rumahku, fa'arasta fihi bi ba'di nisaik, kau bawa, ya, ke tempat tidurku istri-istri kamu, ya, istri yang lain. Ya, kan gitu keresahan Aisyah. Ya, kalau aku mati, ya, malang banget, ya, kamu tinggal bawa aja istri kamu ke ranjang aku, kata Aisyah. Ya. Fatabassam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah senyum aja, ya, senyum, ya, memperlihatkan giginya yang putih. Mendengar ucapan Aisyah tadi. Ya, nah itulah kisah yang menarik, ya, saat ternyata keduanya pusing, dan Nabi lebih pusing lagi kepalanya, sakit. Jadi dikisahkan di sini, diceritakan kurang lebih 2 pekan, ya, 13 atau 14 hari Nabi mengalami sakit. Al-usbu'ul akhir, sepekan sebelum kematian Nabi, betapa beratnya Rasulullah sakitnya. Dikatakan sakitnya Nabi itu, para Nabi, 2 kali lipat dibandingkan orang biasa. Kalau panas, maka panasnya lebih
daripada orang biasa. Ya, tapi kalau pahalanya juga lebih daripada pahalanya orang biasa. Jangankan badannya panas, ya, selimutnya, bajunya yang tebal itu sudah terasa panasnya. Ya, dulu belum ada termometer, ya, mungkin putus kali soal digitalnya atau itunya. Faja'ala yas'al azwajahu, maka Nabi SAW bertanya-tanya kepada istri-istrinya, aina ana godan, besok aku giliran kemana nih besok, ya, aina ana godan, besok aku tinggal di mana nih, besok di pos yang mana, ya, di rumah siapa nih aku nih, di istri-istrinya. Ya, maka pahamlah maksud dari Nabi SAW. Maka, ya, diizinkan Nabi terserah, ya, mau ditinggal di mana. Fantaqil ila Aisyah, maka Nabi meminta untuk dipindahkan, ya, untuk tinggal selama sakitnya di rumah Aisyah radhiyallahu an. Naam. Dan ada beberapa wasiat, ya, tatkala Nabi SAW semakin parah sakitnya itu, bahwasanya agar kaum musyrikin dikeluarkan dari jazirah Arab, agar kaum muslimin menerima para delegasi yang datang kepada mereka, agar berpegang teguh dengan kitabullah, agar tetap melanjutkan pengiriman tentara Usamah, agar orang-orang Ansar berbuat baik, agar senantiasa menjaga salat dan memperhatikan kaum budak. Nah, qabla al-wafa bi khamsati ayyam, sebelum wafat 5 hari, 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaumul arbi'a qabla 5 ayyam min al-wafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan panas yang luar biasa dalam penyakitnya ini di badannya. Dan ini juga merupakan efek dari racun, ya, yang ada di daging kambing yang diberikan oleh orang Yahudi, ya. Nabi memakan waktu itu dapat hadiah, ya, maka hadiah dari orang kafir boleh kita terima, ya, sembelihannya boleh kita makan. Nabi pun memakan. Ternyata dibubuhin racun, tapi Nabi kuat, dengan izin Allah tidak langsung mati, tapi sebagian sahabat yang memakannya mati. Dan sebelum 5 hari itu pun ada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi bersabda, laknatullah ala yahud wan nasara, ya, Allah melaknat kepada orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid tempat ibadah. Dalam riwayat yang lain juga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, dalam Sahih Bukhari. Atau dalam riwayat yang mengatakan, la tattakhidhu qabri wasnan ba'i ya'bud, ya, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai berhala, ya, yang disembah. Ini wasiat yang memberikan ibrah kepada kita, tidak bolehnya sholat di masjid yang ada kuburannya, ya, mau di depan masjid ataupun samping kanan kirinya, ya, pemakaman, ternyata dalam pemakaman itu ada masjid, kita sholat, maka ini dilarang.
Taib. Ini termasuk wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyukai hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita seperti Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka antum harus perhatikan sholat-sholat antum di masjid. Ya. Antum singgah di suatu daerah tempat. Ya. Kalau bisa cek dulu. Ya. Jangan sampai antum sudah sholat nggak diterima. Ya, jadi batal sholat antum karena ini larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang Yahudi keluar dari Jazirah Arab. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini menyampaikannya demikian. Tadi disebutkan 11 hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin manusia, para sahabat sholat dalam keadaan sakit, yang sampai akhirnya ya Nabi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Abu Bakar pun menjadi imam selama beberapa hari pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dan sehari sebelum wafatnya, beliau menyedekahkan beberapa dinar yang ada pada diri Nabi. Ya, seraya mengatakan, harta kami tidak diwariskan dan apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Ya, lihat seorang Rasul tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta. Ya. Dan para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka kita harus menghormati adanya para ulama yang merupakan warisan para nabi. Tibalah pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Saat waktu duha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Harinya sama, lahir Senin, wafatnya Senin. Bulannya sama, Rabiul Awal, lahir, wafat Rabiul Awal juga. Kalau lahir tahun gajah, wafat tahun ke-11 Hijriah. Dan beliau wafat di pangkuannya Aisyah radhiyallahu an, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya katakan illa rafiqil a'la, ya, pada Allah yang maha tinggi, kekasih yang maha tinggi. Ya. Sebelum kematiannya itu Nabi sempat bersiwak, ya, karena melihat ada sahabat yang membawanya. Betapa ini adalah sunnah yang Nabi gemari, lazimkan. Aisyah ambil, ya, Aisyah bikin bulu-bulunya, Nabi pun bersiwak. Kalau kita lihat, ya, lahir dan wafat sama. Dalam artian di bulan, di hari yang sama. Dan ini menjadi bantahan buat orang-orang kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah, yang masih gemar merayakan Maulid Nabi. Kemarin telah disebutkan, nggak ada kaitan dengan ibadah hari kelahiran Nabi. Masa kalau dirayakan berarti merayakan dua kejadian yang bertentangan, lahir dan wafat. Lahir orang gembira, masa wafat gembira. Ya, logikanya kan nggak kena.
yang paling pendek logikanya adalah orang-orang terdekat Nabi tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Jauh sedikit misalnya para imam mazhab, Imam Malik yang berada di Madinah, yang mengajarkan ilmu, pun tidak pernah didapatkan riwayat Imam Malik dan para penduduk Madinah merayakan Maulid Nabi. Hatta al-an, sampai sekarang. Ini perlu dicamkan saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Betapa cepatnya kaumnya Muhammad tersesat, yang mesti kita luruskan. Jangan melihat kepada ada ulama yang membolehkan. Lihat dalil, lihat keterangan para ulama Rabbani, ulama yang benar-benar sempurna takutnya kepada Allah, yang tidak mau merubah-rubah syariat. Kabar kematian Rasulullah pun tersebar luas di kalangan para sahabat. Dunia pun menjadi gelap, seakan berduka atas perpisahan dengan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah langit menjadi mendung, gelap gulita. Dan kejadian ini ada sahabat Umar radhiyallahu an yang belum percaya, belum yakin Muhammad telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar yang paling belum percaya. Ada sebagian juga yang tidak percaya. Tapi lebih-lebih Umar nggak percaya terhadap Rasulullah SAW yang telah wafat. Sampai-sampai Umar berkhutbah di atas mimbar untuk menyampaikan kepada manusia, berpidato di hadapan sahabat-sahabat orang yang banyak, yang mengatakan kepada manusia, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yamut. Rasulullah tidaklah meninggal, wala yamut, dan tidaklah meninggal, hatta sampai yaqtulullahul munafiqin, sampai Allah memerangi, membunuh orang-orang munafik. Ini yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu an di hadapan orang-orang yang banyak. Ini ada dalam keterangan di Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Amma Abu Bakar, adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun berpidato di hadapan manusia. Kharaja wa Umar
dia Abu Bakar keluar, sedangkan Umar masih berbicara kepada manusia. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Ijlis ya Umar, duduk wahai Umar. Masih ngomong, fa'aba Umar, Umar enggan an yajlisa, untuk dia duduk. Umar enggan, Umar menolak untuk duduk. Ya, Abu Bakar, Umar. Akhirnya Abu Bakar yang berbicara, beralihlah manusia ke hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, mengarahkan para manusia, para sahabat mendengarkan Abu Bakar yang berpidato, berpindah. Apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Ya. Faqala amma ba'du man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Adapun selanjutnya, siapa saja di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat. Sungguh Muhammad telah wafat, telah mati. Wa man kana ya'budullah, siapa saja yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad itu hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah bila ia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, kamu murtad? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa saja yang berbalik ke belakang, murtad, ya, dalam artian murtad lagi, maka itu tidak akan merugikan Allah, tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Wa sayajziyallahu syakirin. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Perawi hadis ini berkomentar, demi Allah, seakan-akan manusia tidak mengetahui sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya kembali. Ayat ini sudah turun, ya kan, sudah sempurna. Abu Bakar memberikan tazkir, memberikan peringatan kembali. Akhirnya apa? Orang-orang pun menerima. Sampai Umar yang ada di sebelahnya pun baru sadar. Sa'id bin Musayyab bercerita kepadaku bahwa Umar berkata, demi Allah, aku mendengarkan ayat yang dibacakan Abu Bakar, aku pun duduk dalam keadaan tidak berdaya. Baru sadar. Sadarnya seseorang dengan firman Allah. Sadarnya seseorang dengan dalil. Mudah-mudahan demikian. Kalau hatinya masih punya dan masih ada keimanan terhadap kitab-kitab Allah, ya, kita datangkan suatu kaum dengan dalil, kalau tahu artinya dan dapat taufik hidayah, alhamdulillah. Makanya berdakwah harus dengan dalil, dengan hujah, dengan burhan, penjelasan yang nyata, sehingga mudah-mudahan sadar apa yang mesti
dia lakukan, dia patuhi terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwah, wafatnya Rasulullah SAW akhirnya dipahami oleh para sahabat, oleh manusia pada saat itu. Setelah kematian Rasulullah, wajtama'un nas, manusia berkumpul. Dan itu masih di hari Senin. Fi Syaqifah Bani Sa'idah, di suatu tempat di Bani Saqif. Wantahu illa bi'a Abi Bakar As-Sadiq radhiyallahu an al-Khasah. Di tempat itulah mereka membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya. Lalu mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Secara umum di hari Selasa. Hari Selasanya dibaiat oleh seluruh manusia. Ya. Diangkat Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Enggak ribet toh. Ya. Enggak buat pajang-pajang foto toh. Ya, enggak banyak mengeluarkan biaya. Ya, jadi hari Selasanya Abu Bakar dibaiat secara massal sebelum pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi tidak langsung dikuburkan kalau ada pertanyaan demikian. Padahal secara syariat orang yang wafat untuk disegerakan dalam pemulasarannya, dalam pengurusan jenazahnya. Ya, selesai pembayatan, orang-orang pasti bersiap untuk memakamkan Rasulullah pada hari Selasa. Dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Asib berkata, ia, yaitu Abu Bakar, ikut mensolati Rasulullah. Bagaimana cara kita mensolati jenazah Rasulullah? Abu Bakar menjawab, ya, karena itu di kamar Aisyah, ya, tentu enggak besar, ya, sedangkan manusia sudah banyak. Akhirnya berkelompok-kelompok, bergantian, ya. Mereka masuk dari salah satu pintu, kemudian keluar yang sudah. Satu lagi masuk, lalu keluar dari pintu yang lain. Nah, ini mungkin jawaban atas pertanyaan seseorang yang rumahnya padat pemukiman, ya, sempit, ya, di bawah juga tetap saja agak sulit, ya, begitu mungkin. Ya, sholat gantian. Ya. Kalau bisa ya sekali sholat aja, dibawa ke tanah lapang. Ya, biar sekalian disolati bareng-bareng, biar nggak kelamaan ya. Tapi ini khusus Nabi SAW karena wafat di situ akan dikuburkan di situ, di tempat dia wafat. Ya. Belum dikuburkan di hari Selasa, sampai tiba malam Rabu Rasulullah dimakamkan di kamar Aisyah yang memang dikhususkan untuknya, yang terletak arah timur Masjid Nabawi, sebelah barat arah kiblat. Ya. Jadi ini yang mesti diketahui, Nabi bukan dikubur di dalam masjid. Nabi dikuburnya di kamar Aisyah. Ya, karena pada masa-masa khalifah setelah ini ada perluasan Masjid Nabawi. Akhirnya kena ikut kamarnya Aisyah. Sampai sekarang akhirnya berada, ya, di dalam Masjid Nabawi. Tapi itu adalah asalnya kamarnya Aisyah. Ya. Bukan dalil menunjukkannya boleh kita membuat kuburan di dalam masjid. Nabi tadi telah wasiatkan 5 hari sebelum wafat,
Yahudi, Nasrani dilaknat oleh Allah yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid, tempat ibadah, tempat sujud, tempat sholat. Naam. Wa an Anas radhiyallahu an qala lama kana al-yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah adha'a minha kull syai'. Dari Anas maulanya Nabi, ya, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama Nabi 10 tahun, ya, yang enggak pernah dengar sesuatu yang tidak mengenakan dalam rumah tangganya, ya, nggak ada kata-kata kasar dari Nabi dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, maka semua menjadi terang. Ya, hijrah Nabi ke Madinah, orang-orang sampai nungguin terang Madinah. Pada saat itu mereka menyambut Nabi, bergembira mereka kaum Ansor. Adha minha kull syai'. Falamma kana al-yaum, maka pada hari itu, ya, di Rabu malam itu, di hari Senin yang Nabi wafat, alladzi mata fihi, yang Nabi wafat di situ, adlamu minha kull syai', akhirnya gelap seluruhnya. Menjadi gelap kota Madinah. Kebalikan dari saatnya Nabi datang dan akhirnya menjadi gelap semuanya ketika Nabi wafat. Ya. Kesedihan yang luar biasa, musibah terbesar. Kalau kita lihat para ulama mutaakhirin yang akhir-akhir zaman ini, wafat pun banyak yang mengantarnya. Kayak Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, banyak sekali yang mengusung jenazahnya. Ya. Berbondong-bondong lautan manusia. Pun sama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tatkala wafatnya, banyak berbondong-bondong. Kalau sekarang ada ustadz-ustadz besar seperti Ustadz Yazid, Ustadz Hakim, hafizallah ta'ala. Saya belum bisa membayangkan kalau dalam keadaan ini, berapa banyak lautan manusia yang mengiringi jenazahnya jika wafat. Atau Allah alam, kita nggak ada yang tahu. Ya, itulah gambarannya. Ya. 6. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, inilah sepenggal kisah wafatnya Nabi SAW, manusia teragung di muka bumi yang telah berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menjadikan masyarakat Islam yang kafah, yang sempurna. Pun mereka harus mengerti bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang akan wafat juga. 6. Dikasih keterangan oleh Ibnu Hajar tentang hadis Anas ini. Al-murad, maksudnya mereka mendapati kota Madinah berubah dari apa yang mereka rasakan semasa hidup tatkala Nabi, yaitu berupa persahabatan, berupa kebersihan jiwa, berupa kelembutan hati, karena tiadanya orang yang dapat memberikan wejangan, memberikan pelajaran, memberikan pendidikan. Ya. Hal ini pun sesuai dengan sabda Nabi SAW, an-nujum, bintang-bintang itu layaknya pengaman langit. Apabila bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan bagi langit itu.
hancur. Dan aku, kata Nabi, adalah pengaman sahabat-sahabatku. Apabila aku pergi, maka datanglah apa yang dijanjikan bagi mereka. Dan sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi, maka datanglah apa yang dijanjikan bagi mereka. Ayohal ikhwah, banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita petik daripada kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kana Rasulullah SAW wa huwa fi mardin. Nabi SAW mau wafat dia dalam keadaan sakit yang keras. Manusia saat ini bila mana sakit, maka sadarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat Nabi SAW tetap berusaha untuk menjaga amanahnya, yaitu bergiliran kepada rumah-rumah para istrinya. Padahal sakitnya sudah keras. Ya. Sampai-sampai dikisahkan juga tadi terlewat, ya. Nabi biasanya meruqyah dirinya sendiri, ya, dengan muawwidzatain, ya, 2 surat yang akhir, Al-Falaq, An-Nas, ya, juga Al-Ikhlas yang dikumpulkan di kedua telapak tangannya, ya. Saat mau tidur juga Nabi melakukan hal ini. Setelah membacanya, meniupkan, kemudian diusap-usap seluruh tubuhnya. Nabi nggak bisa berbicara, lisannya sudah kaku, ya, hanya berisyarat-isyarat saja. Akhirnya sama Aisyah dibacakan, ditolong. Ya, maka ceritakan ini kepada istri kita. Ya, mungkin saat kita sudah tua renta nggak bisa baca, istri kita masih kuat, ya, bisa mencontohkan. Ya, tangannya Nabi dipegang oleh Aisyah, dibacakan surat tadi. Ya, ditiupkan ke tangan Nabi, nah tangannya diusapkan, dibantu untuk meruqyah dirinya. Kemudian ibrah yang lain, faidah yang lain adalah tentang keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha bintu Abi Bakrin, putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Merawat dengan penuh kasih sayang. Ya. Adakah istri-istri kita demikian tatkala kita sakit? Setiakah dia untuk menemani kita? Setiakah dia untuk melayani, merawat kita? Ya. Kita kisahkan hal ini kepada istri kita agar bisa mencontoh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di antara faidah yang lain adalah dari kisahnya Nabi SAW wafatnya ini, ada 4 keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah berkhutbah, ya, yang membuat Abu Bakar menangis. Kata Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan pilihan kepada seorang hamba, apakah dunia dan apa yang ada pada sisinya, yaitu berupa surga. Maka ia memilih apa yang ada pada sisi Allah, yaitu surga. Abu Bakar menangis, dan periwayat hadis ini mengatakan, berkomentar, aku bertanya kepada diriku, apa yang menyebabkan Abu Bakar menangis? Ketika Allah menawarkan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan antara apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ia memilih apa yang ada pada sisi Allah. Ternyata yang dimaksud dengan hamba adalah Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui di antara kami. Ya.
Coba antum ditawarkan hari ini, ya, 1 miliar, kurang ya? Tapi setelah antum terima, antum wafat, masuk surga. Pilih mana antum? Bingung dah. Ya, apa hubud dunia, cinta dunia, atau cinta Allah? Luar biasa. Kalau Rasulullah malah memilih yang ada di sisi Allah. Itu. Jadi Abu Bakar punya keistimewaan, tahu persis mengenai diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Abu Bakar yang lain, ya, yaitu meneruskan hadis yang tadi, sungguh di antara manusia yang paling percaya kepadaku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Seluruh jiwanya, bahkan harta kekayaannya untuk Islam. Ya. Beda sama Umar waktu ditanya. Ya. Yang Umar radhiyallahu an mengatakan apa? Ya, aku ini benar-benar cinta kepada engkau ya Rasulullah dibandingkan yang lainnya selain diriku. Yang Nabi katakan, tidak Umar. La, ya. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sampai engkau mencintai aku, ya, daripada yang lain-lainnya. Maka Umar katakan, ya, wallahi fa inni, wallahi, sungguh demi Allah, ya, aku mencintai engkau, ya, dibandingkan diriku sendiri. Ya. La, yang Umar katakan, yang masih mencintai diri sendirinya akhirnya memberikan cintanya seluruhnya kepada Rasulullah SAW. Kalau Abu Bakar sudah mendahuluinya, seluruh jiwanya bahkan hartanya untuk Islam. Keutamaan Abu Bakar yang lain adalah pengganti Rasulullah dalam imam sholat tatkala Rasulullah SAW sakit. Nabi yang menyuruhnya, ya, agar Abu Bakar Siddiq yang memimpin sholat, ya. Dan yang berikutnya, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda di awal sakitnya yang mengantarkan kepada wafatnya beliau, sungguh aku punya keinginan untuk mengutus kepada Abu Bakar dan putranya, lalu aku akan menjanjikannya sebagai khalifah pengganti beliau. Namun orang-orang akan berkata, atau banyak yang mengharap, kemudian aku berkata Allah enggan dan orang beriman menolak, atau Allah menolak dan orang-orang beriman enggan. Ya. Jadi itulah diantara keistimewaan Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dibaiat, ya, oleh manusia pada saat itu, para sahabat pada saat itu, untuk menggantikan Rasulullah dalam memimpin manusia. Allahu a'lam bishawab. Ya, banyak lagi faedah-faedah dari wafatnya Rasulullah SAW. Yang al-muhim, yang paling penting adalah ikuti cara Nabi dalam berdakwah, manhaj Nabi dalam berdakwah. Ya, di penghujung akhir hayatnya Nabi mewanti-wanti agar jangan seperti Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi meletakkan asas dakwah dengan uluhiyah lillah, peribadatan hanya kepada Allah, menafikan yang lainnya. Nabi memberikan asas atas risalahnya Muhammad, sunnah-sunnah yang suci, sebagai landasan dasar dalam pembentukan masyarakat baru, masyarakat Islam. Kalau kita mau bermasyarakat seperti masyarakatnya Nabi, ya ini masyarakatnya adalah para sahabat,
adalah patuhi, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan kejadiannya juga ada yang Nabi nggak ditaati, akhirnya menjadi mudarat, menjadi bahaya bagi kaum. Seperti saat perang Uhud, ya, pasukan yang di atas jangan turun, kata Nabi. Nabi diselisihi, Nabi tidak ditaati, pasukan turun, akhirnya malah kalah. Hari ini kita mau menang, mau jaya, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha terus untuk kita berada di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja. Bila mana ada soal, fal yatafadhal. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dua pertanyaan. Nah. Disebutkan bahwa Nabi SAW melarang sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Bagaimana dengan hukum sholat di Masjid Nabawi sekarang yang ada makam Nabi di dalam? Kemudian soal yang kedua, ini berkaitan dengan jihad. Apa saja jihad yang Nabi SAW sunahkan sesuai urutan keutamaannya? Yang satu syukuran. Nah. Tadi telah disebutkan bahwasanya kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, bukan di dalam Masjid Nabawi. Namun kenyataannya perluasan Masjid Nabawi menyebabkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Salat tetap sah karena hukum asalnya Nabi bukan dikubur di dalam masjid. Ya, dan itu dipisahkan ya kalau sekarang ya, itu namanya raudhah kan, ya, ada raudhahnya. Maka salat di Masjid Nabawi yang merupakan juga ada keutamaannya, berapa pahalanya? 1.000. Kalau 10.000 di Masjidil Haram, 1.000 pahala dibandingkan masjid-masjid yang lain, termasuk Masjid Musyawarah. Ya. Kita di sana salatnya mendapatkan 1.000 kali lipat. Nah, saya mau membacakan apa yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala tatkala ditanya limadha qabr Rasuli alaihi salatu wassalam dakhilul masjid, kenapa kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salah, ya, beliau menjawab, as-salatu fil masajid allati fiha kubur la tasih. Salat di dalam masjid-masjid yang di dalamnya ada kubur tidak sah. Wala tajuz,
dan tidak boleh. Wala yajuzu dafan fil masajid, juga enggak boleh ya menguburkan di dalam masjid-masjid. Bal hadza min amalil yahud wan nasara, bahkan ini adalah perbuatannya Yahudi dan Nasrani. War Rasul sallallahu alaihi wasallam la'anahum ala hadza, dan Rasulullah melaknat mereka atas hal ini. Sebagaimana hadis yang tadi, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, menukil hadisnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka masjid, tempat ibadah. Fal wajib ala ahlil Islam, maka wajib bagi pemeluk Islam ya, bagi orang-orang muslim ya, untuk memberikan peringatan ya kepada mereka untuk tidak menjadikan kuburan mereka ya, untuk beliau menjadikan ya, orang-orang muslim itu menjadikan kuburan mereka kharij masajidin, keluar dari masjid mereka, fi maqabir khasah, dipindahkan di tempat kuburan yang khusus. Ammal masjid ya, adapun masjid itu ya, yang tidak boleh jadikan kuburan ya, mengubur di dalamnya, dan tidak boleh untuk sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, karenanya ya, wujud kuburan di dalam masjid itu ada wasilah untuk menjadi kesyirikan. Ini kekhawatirannya ya, ada kuburan katanya wali, akhirnya minta-minta sama penghuni kubur ya, ini demikian, dan waqi'nya kenyataannya demikian ya. Banyak kalau kita lihat ya di masjid-masjid Jawa ya, yang katanya ada kuburannya Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, nyata adanya akhirnya manusia banyak yang minta kepada penghuni kubur, bukan minta kepada Allah ya. Yang diperintahkan agar mengeluarkan kuburan-kuburan dari masjid-masjid di tempat khusus. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi juga mengerjakannya fil Madinah ya. Maka Nabi menguburkan mereka fil Baqi, di Baqi ya. Menguburkan para syahid, para syuhada di tempat mereka terbunuh. Di Uhud. Amma adapun kuburannya sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi baitihi, dia di rumahnya, di kamarnya Aisyah. Laisa fil masjid, bukan di dalam masjid ya. Para sahabat ya menguburkannya di rumah Aisyah. Itulah alasannya yang dikemukakan. Fal maksud bahwasanya sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya dan tidak di dalam masjid ya. Hanya saja rumah itu masuk di dalam masjid ya sekarang ya, tetap itu fahuwal an fi baitihi, sampai sekarang itu masih dalam rumahnya, la fil masjid, bukan dalam masjid ya. Ya, sampai sini mudah-mudahan cukup memberikan kepada kita penjelasan ya. Itu bukan kuburan yang ada dalam masjid, tapi adalah
kuburannya di dalam rumahnya, di dalam kamarnya Aisyah. Ya, kamar Nabi, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bissawab. Tadi teh yang kedua non? Jihad. Apa saja jihad yang Nabi SAW sunahkan Ya, sesuai urutan keutamaan? ini di bab yang lain aja ya. Enggak mau jawab dulu. Di bab jihad spesial. Baik, qadal. Apakah ada keutamaan Ustaz kalau kita juga meninggal di hari yang sama dengan Rasulullah SAW? Meninggal hari Senin. Senin adalah hari di mana amalan diangkat. Ya. Semua umat Nabi yang beramal soleh di dalamnya maka akan menjadi laporan yang membanggakan, ya, beramal soleh. Ya, tentu sholat merupakan amalan soleh. Dalam keadaan puasa Nabi senang kalau amalannya diangkat, ya, dilaporkan. Tapi untuk wafat, ya, sama kita hari Senin, sama seperti Nabi misalnya. Allahu a'lam bishawab, nggak ada keutamaannya. Ya, di hari-hari yang Allah ciptakan, insya Allah semua hari baik. Dan mati dalam keadaan husnul khotimah, itu yang kita harapkan kepada Allah. Kita mengakhiri hidup kita dalam amalan soleh, bukan su'ul khotimah, dalam amalan keburukan. Di hari apapun kita diwafatkan sama Allah, tatkala kita beramal soleh, itu adalah baik. Allahu a'lam bishawab. Naam. Jazakallah khairan. Antum dapat hadiah. Yang tadi pertama bukan dia panitianya. Oh, dia panitia juga. Baik. Udah punya, yang ini belum punya nih. Baik, ada 3 lagi. Mungkin sekarang gantian ana yang bersoal. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu sahabat yang dia enggak meyakini, enggak mempercayai, tidak sadar diri. Dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dengan apa dia sadar? Cung. Dengan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Surat Al-Imran ayat 144. Apa bunyinya? Wa Muhammadun illa rasulun qad Khalat khalat min min qabli qablihi rasul afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Taib, ahsan. Ini ada kitabnya Al-Kabair lil Imam Al-Hafiz Az-Zahabi. Kabair, dosa-dosa besar. Tahu untuk dihindari. Nah, taib. Ada 2 lagi yang bisa jawab. Sekarang yang paling belakang. Yang paling belakang dari jamaah. Bapak ini nengok. Siap? Apa yang Rasulullah SAW wasiatkan di penghujung hayatnya tatkala masih sakit, yang ini dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani? Berarti sebagai wanti-wanti kita umatnya agar tidak ngikutin Yahudi atau Nasrani. Jawab? Jawabnya apa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa tuh? Ini kan pengujian. Hmm. Jadi kalau Ustaz beri pertanyaan, silakan Ustaz ini dijawab. Saya bertanya boleh? Iya. Kan dalam guru lebih tahu. Oh, Masya Allah. Ini kan tempat ujian ini. Bukan tempat ujian. Tapi banyak hadis-hadis Nabi bertanya kepada sahabat atau sahabat bertanya kepada Nabi. Iya betul itu. Cuma kan majelis ini bukan majelis antara bertanya dan tidak bertanya. Ustaz ini kan memberikan kepada yaitu satu pengajaran. Iya. Tapi apakah apa yang saya sampaikan masuk ke dalam dada Bapak? Pelajaran ini, makanya ada evaluasi. Seperti Nabi dan para sahabat ada tanya jawab. Ini metode dalam majelis. Bisa jawab? Jawaban saya itu. Ustaz memberikan jawaban berarti Ustaz lebih tahu. Masya Allah. Seperti Ustaz ya berikan terus pertanyaan kepada saya, berarti sama saya menguji, memberikan ujian. seperti malaikat Jibril. Sudah tahu jawabannya. Tapi nanya kepada Nabi Muhammad. Ya, akhbirni anil Islam. Malaikat Jibril udah tahu yang berubah jadi manusia ganteng teh. Ya, udah tahu malaikat Jibril. Tapi nanya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawablah oleh Nabi al-Islam. Ya, antashhada alla ilaha illallah dan seterusnya di antara rukun-rukun Islam. Nanya lagi masih kurang malaikat Jibril. Akhbirni anil iman. Kasih tahu kepada aku tentang iman. Ngapain nih Jibril sudah tahu? Malah nanya-nanya ke Nabi. Nguji kah? Padahal Nabi nggak tahu malaikat Jibril itu sebenarnya asalnya. Ya. Akhirnya di penghujung, ya, ada berapa pertanyaan tuh? 3 apa 4? 4. Islam, nanya iman, dijawab iman. Nanya ihsan, terus ditanya yang satu. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tentang apa? Ciri-ciri kiamat. Di penghujung akhir sudah berlalu tuh malaikat Jibril yang berubah jadi manusia ganteng laki-laki. Yang kasep bersih, nggak ada kotoran. Ya. Atadri manisail. Ya Umar, tahu gak siapa yang bertanya itu? Ya. Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Jadi soal jawab merupakan metode dalam majelis ilmu. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dan Nabi dalam majelisnya. Tanya jawab. Untuk mengembangkan hati dan wawasan kita. Bukannya untuk menguji. Kalau ujian nanti tentu ada di kuburan pertama kali kita dikubur. 3 materi saja. Selama hidup ini banyak kita dapat pelajaran, dapat ujian. Di kuburan cuma 3 materi, 3 soal. Singkat Pak, apa Pak? Apa pertanyaannya dalam kubur? Terus? Lanjut? Terus satu lagi? Madinuk. Iya, Masya Allah. Taib. Bapak dapat hadiah saja ini. Fadal. Kasih Bapak itu. Ya. Jawabannya itu. Ustadz lebih tahu daripada yang ditanya. Taib, fadal. Nah. Ya, yang sebelahnya. Pak Widi, yang sebelahnya dikasih juga. Ya, tamu kita jauh-jauh dari Palu. Semoga Allah memberikan taufik hidayah. Ini saja ikhwah
Azani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang hak tentu dari Allah, kesalahan tentu dari saya ya, dan syaitan lanatullah alaih. Ana yang fakir ini mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.